Selamat datang kembali pada channel Mutiara Investasi. Semoga sobat investor dalam keadaan baik dan sehat-sehat selalu dimanapun berada. Pada video kali ini, kita akan membahas daftar 4 saham lapis 2, yang coba kita intip peluang dan potensinya, setelah pesta dividen bank blue chip selesai, dan peran serta bank yang lebih kecil dalam menyambut Hari Raya Ramadan dan Idul Fitri. Video ini tidak bermaksud mengajak membeli dan menjual saham. Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran, merupakan salah satu momen penting bagi masyarakat Indonesia. Pada periode ini, terjadi peningkatan aktivitas perbankan seperti penarikan uang tunai, transaksi kartu kredit, dan transfer antar bank. Hal ini memberikan dampak positif pada saham perbankan di pasar modal Indonesia. Peningkatan aktivitas perbankan selama Hari Raya Idul Fitri dapat meningkatkan pendapatan dari biaya jasa dan komisi bagi bank. Dalam jangka pendek, bank juga dapat memanfaatkan dana yang ditarik nasabah selama libur Lebaran untuk melakukan investasi pada instrumen keuangan lain yang memberikan keuntungan. Berikut adalah daftar 4 saham versi Mutiara Investasi yang layak dipantau selama bulan Ramadan hingga Idul Fitri nanti. Pertama adalah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk dengan kode saham BJTM. Saham BJTM memiliki keunggulan sebagai bank daerah dengan fokus pada pembiayaan sektor pertanian dan koperasi di wilayah Jawa Timur. BJTM membukukan kenaikan kredit pada tiap segmennya, baik komersial, usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, maupun konsumer, yang stabil dan berhasil mencatatkan pertumbuhan laba yang cukup konsisten dalam beberapa tahun terakhir. Sepanjang tahun 2022 lalu BJTM memperoleh pendapatan sebesar 6,88 triliun, dan laba bersih sebanyak 1,54 triliun. Meskipun laba tidak naik signifikan pada tahun 2022 lalu, kinerja BJTM konsisten mengalami peningkatan selama 5 tahun terakhir. Kedua adalah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk dengan kode saham BJBR. Saham BJBR memiliki keunggulan sebagai bank daerah dengan fokus pada pembiayaan sektor mikro, kecil, dan menengah, UMKM, serta pembangunan infrastruktur di wilayah Jawa Barat dan Banten. Bank BJBR juga memiliki portofolio kredit yang terdiversifikasi dan berhasil mencatatkan pertumbuhan laba yang stabil dalam beberapa tahun terakhir. Sepanjang tahun 2022 lalu BJBR memperoleh pendapatan sebesar 13,6 triliun, dan laba bersih sebanyak 2,245 triliun. Meskipun laba tidak naik signifikan pada tahun 2022 lalu, kinerja BJBR juga konsisten mengalami peningkatan selama 5 tahun terakhir. Ketiga adalah PT Bank CIMB Niaga Tbk dengan kode saham BNGA. Saham BNGA memiliki keunggulan sebagai bank swasta yang fokus pada layanan perbankan digital dan mobile banking. Bank CIMB Niaga juga memiliki strategi bisnis yang inovatif dalam menghadapi persaingan di sektor perbankan dan berhasil memperoleh keuntungan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Sepanjang tahun 2022 lalu BNGA memperoleh pendapatan sebesar 19,1 triliun, dan laba bersih sebanyak 5,097 triliun. Pada tahun 2022 lalu, kinerja BNGA naik cukup signifikan dan masih konsisten mengalami peningkatan. Keempat adalah PT Bank Danamon Tbk dengan kode saham BDMN. Saham BDMN memiliki keunggulan sebagai bank swasta terbesar di Indonesia dengan portofolio bisnis yang cukup beragam, termasuk di sektor retail, SME, serta korporasi. Bank BDMN juga memiliki produk dan layanan yang komprehensif, jaringan ATM dan cabang yang luas, serta kekuatan modal yang cukup baik. Sepanjang tahun 2022 lalu Bank Danamon memperoleh pendapatan sebesar 17,3 triliun, dan laba bersih sebanyak 3,430 triliun. Pada tahun 2022 lalu, kinerja BDMN naik paling signifikan daripada ketiga bank lainnya, namun kenaikan ini tidak konsisten setiap tahunnya. Selanjutnya kita analisa dividen histori dari keempat bank tadi. Pertama,
Saham BJTM, dari data histori Bank Jatim selalu membagikan dividen dari tahun 2013 dengan rata-rata dividen di atas 5%. Pada tahun 2022 lalu membagikan dividen di bulan April dengan yield sebesar 6,35% dan nominal Rp52,11 per lembar saham. Kedua, saham BJBR, dari data histori Bank BJB selalu membagikan dividen dari tahun 2012 dengan rata-rata dividen di 6,5%. Pada tahun 2022 lalu Bank BJB membagikan dividen di bulan April dengan yield sebesar 6,54% dan nominal Rp99 per lembar saham. Ketiga, saham BNGA, dari data histori Bank CIMB Niaga selalu membagikan dividen dari tahun 2018 dengan rata-rata dividen di 4-5%. Namun pada tahun 2022 lalu, Bank CIMB Niaga membagikan dividen di bulan April dengan yield sebesar 8,04% dan nominal Rp94,07 per lembar saham. Keempat, saham BDMN, dari data histori Bank Danamon selalu membagikan dividen dari tahun 2011 dengan rata-rata dividen di 2-3% per tahunnya. Pada tahun 2022 lalu, Bank Danamon membagikan dividen di bulan April dengan yield 2,31% dengan nominal Rp56,33 per lembar saham. Selanjutnya, kita analisa porsi kepemilikan investor dari data keterbukaan informasi keempat saham tadi. Pertama, saham BJTM. Pemda tingkat 1 Provinsi Jawa Timur, sebagai pemegang saham pengendali memiliki sebanyak 51,127%. 38 Pemda Kabupaten Kota memiliki sebanyak 28,35%. Dan masyarakat memiliki sebanyak 28,352%. Selain itu juga tercatat direksi dan komisaris juga memiliki saham, namun dengan nominal di bawah 0,001%. Dan, dari saham porsi masyarakat yang bisa diperdagangkan, pada posisi akhir bulan Februari 2023 lalu, adalah sebagai berikut. Porsi investor asing sebesar 33,1%, investor institusi sebanyak 21,1%. Dan, investor retail memiliki sebanyak 45,8%. Kedua, saham BJBR. Masyarakat dan Pemda, sebagai pemegang saham terbanyak memiliki sebesar 54,24%. Pemda Provinsi Jawa Barat, sebagai pemegang saham pengendali memiliki sebanyak 38,52%. Pemda Kabupaten Bandung memiliki sebanyak 7,24%. Selain itu, juga tercatat direksi dan komisaris yang memiliki saham, namun dengan nominal di bawah 0,001%. Dan, dari saham porsi masyarakat yang bisa diperdagangkan, pada posisi akhir bulan Februari 2023 lalu, adalah sebagai berikut. Porsi investor asing sebesar 22%, investor institusi sebanyak 46% dan investor retail sebanyak 32%. Ketiga, saham BNGA. CIMB Group SDN-BHD, sebagai pemegang saham pengendali memiliki sebanyak 91,48%. Masyarakat memiliki sebanyak 7,75%. Dan, saham treasury sebanyak 0,77%. Selain itu juga tercatat direksi dan komisaris juga memiliki saham, namun dengan nominal di bawah 0,001%. Dan, dari saham porsi masyarakat yang bisa diperdagangkan, pada posisi akhir bulan Februari 2023 lalu, adalah sebagai berikut. Porsi investor asing sebesar 95,4%, investor institusi sebanyak 2,2% dan investor retail memiliki sebanyak 2,4%. Keempat, saham BDMN. MUFG Bank, Ltd, sebagai pemegang saham terbanyak dan pengendali memiliki sebesar 92,47%. Masyarakat memiliki sebanyak 7,53%. Selain itu, juga tercatat direksi dan komisaris yang memiliki saham, namun dengan nominal di bawah 0,001%.
Dan, dari saham porsi masyarakat yang bisa diperdagangkan, pada posisi akhir bulan Februari 2023 lalu, adalah sebagai berikut. Porsi investor asing sebesar 94,5%, investor institusi sebanyak 3,2%, dan investor retail sebanyak 2,3%. Nah, dari keempat saham tadi, tulis di kolom komentar, saham bank mana yang menjadi saham favoritmu. Demikian analisa dan review pada video ini, semoga informasi ini bisa membantu strategi investasimu. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi pada video berikutnya.